Episode pertama ini kita akan mengawali cerita petualangan Raga Sukma. Judul cerita ini Raga Sukma. Semoga menjadi hiburan untuk kita semuanya. Janten pang beberahmana, mangga orang kawitan. Ayo kita mulai. Awal cerita, ada seorang laki-laki yang masih muda. Dia masih remaja, usianya masih belasan tahun, bernama Raga Sukma. Dia sedang tertidur di tempat tidurnya, dan dia bermimpi dalam tidurnya. Dia bertemu dengan seseorang yang tak jelas rupanya, namun begitu familiar dalam ingatannya. Entah siapa, dan dalam mimpi itu entah di mana. Yang jelas, seseorang sosok putih tersebut kemudian berkata-kata kepada Raga. Sosok itu seperti seorang orang yang agak tua, namun jelas perkataannya. Wahai makhluk, kau adalah cerminan dari Sang Pencipta. Jika engkau adalah merasa diciptakan, maka kenalilah Sang Penciptamu. Sang Penciptamu tidak akan pernah bisa kau bayangkan dalam wujud makhluk. Bahkan walaupun dalam imajinasi yang mungkin terpikirkan oleh makhluknya, sebab begitu sulitnya, begitu bedanya, begitu sakralnya, begitu jauh dan sucinya, bahkan sampai dia tidak mungkin dapat terpikirkan. Jikapun kau memikirkannya, maka bukanlah dia. Dia yang tidak bisa dibayangkan, namun bisa engkau rasakan. Dia yang bisa engkau rasakan, namun tak mungkin kau pikirkan. Kau adalah suatu entitas atau sesuatu yang akan menjadi saksi bahwa makhluk yang disebut manusia, ada yang disebut juga jin, ada yang disebut jiwa, ada yang disebut raga, ada yang disebut khayalan, ada yang disebut kemungkinan yang tidak mungkin, atau mungkin yang mungkin saja terjadi. Kau adalah saksi di antara banyak makhluk, banyak ciptaan yang dia ciptakan. Kemudian dalam kebingungan itu, dalam percakapan itu, Raga bertanya, "Kalau begitu, apa yang kamu maksud?" Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dohir dalam dimensi kemanusiaannya. Dimensi itu bisa diartikan dalam logika, dalam materi yang berada dalam dimensi manusia tersebut.
Artinya, semua makhluk yang bisa engkau lihat, yang bisa engkau rasakan di alam manusia, itulah dimensi manusia. Saking liarnya pengertian manusia tentang entitas kehidupan manusiawinya, atau sesuatu yang bisa dia pikirkan, sebenarnya hanyalah dia seolah-olah berputar dalam dimensi itu sendiri. Karena mau tidak mau, manusia berada dalam lingkungan pemikirannya, dalam lingkungan logikanya, apa yang dia bisa pikirkan. Kamu akan menjadi saksi bagaimana pemikiran manusia yang sifatnya imajinatif, yang sifatnya fiksi, namun pernah difikirkan oleh manusia, dan kamu akan bisa mengalaminya. Karena pemikiran itu, jikapun dan walaupun fiksi, itu sesuatu yang tidak mungkin dalam materialis, dalam dimensi manusia. Oleh karena itu, bersiaplah engkau menjadi saksi tersebut. Sebentar. Saya masih bingung apa yang kamu sampaikan. Kamu tidak harus bingung, karena kebingunganmu nanti akan terjawab. Dan dengan cara meraga sukma, kau akan bisa menyaksikan imajinasi apa yang bisa engkau lakukan dan yang pernah difikirkan oleh manusia. Apakah itu termasuk alam pikiran, alam bawah sadar, atau semacamnya? Raga mengulangi pertanyaannya, melanjutkan pertanyaannya. Benar, kau akan berada dalam imajinasi, mimpi, khayalan, lamunan, angan-angan, cita-cita, dan apapun itu. Namun dalam batas dimensi yang bisa kamu lakukan. Karena sejatinya manusia berada dalam dimensi kemanusiaannya, maka pemikirannya pun akan berada dalam satu dimensi itu. Mungkin dalam satu titik kamu akan bertemu dengan pemikiran, khayalan, dan lamunan orang lain yang bisa saling berhubungan, namun tidak saling berkaitan. Aku akan kembali memberikan penjelasan yang mungkin harus kamu dengar atau harus kamu ketahui. Namun dalam menjalani ini semua, kamu akan berada dalam kehidupan yang berjalan dalam dunia kemanusiaanmu dan dimensi yang lain selain kemanusiaan dirimu. Mungkin garis besarnya dimensi kamu adalah dimensi ruang dan waktu. Jika itu adalah level ketiga dalam dimensi kehidupan semesta kemanusiaan, maka kau akan berada di dimensi keempat dan kelima. Dan ini bukan masalah dimensi jiwa, bukan masalah dimensi jin, hantu, arwah, dan lain sebagainya. Kamu hanya ada dalam dimensi antara raga dan sukma. Setelah itu, sosok putih itu pun lambat laun kemudian menghilang tanpa disadari oleh raga. Raga hanya bisa terdiam dan terpaku memandang sosok tersebut. Kemudian cahaya menyelimuti
pandangan Sukma, dan Sukma pun atau raga pun terbangun dari tidurnya. Terenyak Raga dalam tidurnya. Oh, apa yang terjadi dengan diriku? Kemudian dia memandang langit-langit dan terbangun dari tidurnya, kemudian terduduk, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Oh, ada apa dengan diriku? Kemudian suatu suara yang tidak terdengar, namun suara yang tidak terdengar oleh orang lain, hanya didengar oleh Sukma, terdengar berkata-kata, "Sekarang aku adalah Sukma yang akan membimbingmu, dan kau adalah Raga yang akan berada dalam dua dunia, Raga dan Sukma. Raga, kau silahkan tutup matamu dan katakanlah, fokuskanlah bahwa kau ingin keluar dari ragamu. Sukmamu ingin keluar dari ragamu. Lakukanlah sehingga engkau akan mengerti." Masih dalam keheranan, Sukma mencoba memejamkan matanya. Namun dia merasa bimbang dan takut kalau suara yang didengarnya adalah suara makhluk halus atau makhluk astral yang mungkin bisa menyesatkannya dalam kehidupan ini. Setelah beberapa saat kemudian, dalam pikirannya dia merasa penasaran apa yang akan terjadi jika dia memfokuskan diri seperti yang diucapkan oleh suara yang tidak berbentuk tadi. Kemudian dia mencoba untuk melakukan apa yang diucapkan oleh suara tanpa cirim tersebut. Dia menyuruhku untuk mencoba mengeluarkan Sukmaku dari ragaku. Artinya, aku harus bagaimana ya caranya ya? Mungkin aku harus mencoba dengan seolah-olah mengeluarkan Sukmaku dari ragaku. Bagaimana ya? Tapi aku ragu. Tapi aku penasaran. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Siapa kamu? Apakah benar kamu sosok yang ada dalam mimpiku? Kalau memang seperti itu, bagaimana caranya aku harus keluar dari Sukmaku, keluar dari ragaku? Bagaimana, aku juga bingung, ini masih bingung. Setelah beberapa saat, semenit, 2 menit, suara itu pun masih tidak terdengar. Sukma jadi bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia duduk bersila dan mengucapkan ataupun memfokuskan diri untuk bagaimana caranya bisa keluar dari raganya ataupun istilahnya apapun itu, sehingga yang dimaksudkan oleh sang sosok suara dari sosok yang dari mimpinya tersebut memang bisa dia rasakan. Kemudian dia mencoba lagi memfokuskan diri untuk seperti keluar dari tubuhnya. Masih belum. Dia mencoba lagi, terus fokus, dan kemudian dia merasa melayang. Dia fokus terus, sampai terasa tubuhnya agak menghangat. Kemudian terasa
seperti kesemutan. Hawa panas dia rasakan. Kemudian dia merasa melayang seperti tidak duduk, tidak menempel terhadap tempat duduknya. Tubuhnya terasa melayang. Kemudian nafasnya terasa ringan, walaupun dirasa dia tidak bernafas. Detak jantungnya terasa hilang, namun dia merasakan getaran hawa kehidupan yang masih menempel dalam tubuhnya. Perlahan-lahan Sukma membuka matanya. Kemudian dia mencoba bangun, dan dia melihat tubuhnya yang masih bersila dengan dirinya yang sudah berdiri. Dia seperti melihat sebuah patung ataupun seonggok tubuh yang tetap utuh, terdiam tanpa bergerak, dan dia seperti sudah keluar dari tubuhnya. Apakah ini yang dimaksud dengan keluar dari raga? Apakah Sukmaku memang benar-benar sudah keluar dari ragaku? Kemudian dia melihat tubuhnya yang sama persis seperti biasanya, hanya saja agak terlihat transparan dan tidak terlihat seperti biasanya. Apakah aku memang benar-benar sudah keluar dari ragaku? Suara itu siapa ya? Benar sekali, Sukma. Suara tersebut terdengar kembali. Kamu sudah mampu keluar dari ragamu. Namun, untuk saat ini, cobalah kamu untuk kembali ke dalam ragamu. Sukmamu belum siap terlalu lama keluar. Ada beberapa tahap yang harus kamu lakukan sehingga kamu nanti bisa mengontrol dan bisa melakukan meraga Sukma ini dengan bebas. Untuk kali ini, ibarat kata kamu hidupkan dan matikan dulu kekuatanmu. Sekarang kamu coba untuk kembali ke dalam tubuhmu. Bagaimana caranya? Fokuskan saja kamu ingin kembali ke dalam tubuhmu. Kemudian raga mencoba untuk masuk lagi ke dalam tubuhnya, dan seketika itu dia merasa melayang, dan sedetik kemudian dia merasa kembali terduduk di dalam tubuhnya. Matanya kemudian terbuka, dan seperti itulah ternyata untuk masuk ke dalam tubuhnya kembali tidak sesulit dia keluar dari tubuhnya. Kemudian dia keluar dari kamarnya, membuka pintunya agak perlahan. Dilihat jam menunjukkan pukul 1 malam. Selanjutnya dia mengambil air minum, dan kembali ke dalam ruang tidurnya. Sedikit mencubit-cubit tubuhnya, terasa memang sakit dan tersadar. Apakah ini sebuah mimpi atau seperti apa ya? Sesaat seperti itu, dan aku masih gak percaya apakah aku memang sudah bisa meraga Sukma. Ini apa? Semudah ini? Tapi maksudnya dulu aku pernah belajar ingin ya supranatural gitu. Dengar dari teman-teman ada yang bisa seperti itu, tapi gak sebegini. Ada mantra-mantra, ada apa, ada itu. Tapi ini aku, bagaimana ya ini? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya keluar dari mulut dan pikirannya tanpa ada yang bisa menjawabnya. Dan siapa ya tadi yang bersuara itu? Kalau memang ada suara kemudian tidak ada bentuknya,
Kan harusnya aku takut ya. Tapi kenapa ini tidak takut, biasa saja. Kemudian tadi aku pas keluar, aku merasa tidak takut juga. Perasaanku seolah-olah biasa aja. Ada apa ya? Atau mungkin memang benar yang dikatakan makhluk tadi, bahwa aku ini satu entitas yang harus menjadi saksi, ataupun apa itu ya maksudnya ya? Aku coba cubit-cubit lagi, masih terasa sakit ini. Tadi dia juga minum, terasa enaknya. Aku coba tidur lagi ya. Kemudian Sukma mencoba tidur lagi, namun bibit-bibit ngantuk, bibit-bibit tidur tidak sampai berada dalam tubuhnya. Kemudian dia tunduk lagi dan coba seperti tadi lagi, apakah aku bisa ya? Apakah ini ada batasnya untuk misalnya hanya sekali dalam sehari atau gimana ya? Atau bisa setiap detik, setiap saat bisa aku lakukan, ini bagaimana ya? Aku coba lagi tadi Meraga Sukma lagi. Istilahnya Meraga Sukma, namaku adalah Raga Sukma. Namaku Raga Sukma, apakah mungkin karena nama aku Raga Sukma jadinya seperti ini? Biarlah. Aku harus nanya juga nanti sama Mak. Kenapa nama aku Raga Sukma? Apakah nama biasa atau? Coba dulu Raga kemudian menarik napas, kembali duduk tersila. Aku coba sambil tiduran, bisa gak ya? Kemudian Raga merebahkan tubuhnya, terlentang dengan mata menghadap ke langit-langit kemudian terpejam. Dia fokuskan lagi untuk Sukmanya keluar dari raganya. Tidak beberapa lama dia merasa hangat lagi tubuhnya. Kemudian terasa ada kesemutan, menghangat, memanas, dan kemudian terasa melayang. Setelah itu perlahan dia membuka matanya. Kemudian aku bisa terduduk. Ini tubuhku. Waktu berjalan seperti biasanya. Terus, aku bisa menyentuhnya gak ya? Aku seperti merasakan ada sentuhan. Jadi sepertinya aku merespon ya, walaupun aku tidur. Aku sentuh, tubuhku ini sedang tidur. Kemudian aku sentuh, tapi sepertinya dia merasakan sentuhan tersebut. Bagaimana kalau aku keluar dan menyentuh tubuh ibuku atau membuka pintu? Bagaimana ya? Apakah aku boleh melakukannya ya? Aduh, makhluk siapa sih kamu itu? Coba kasih tahu aku. Makhluk. Raga mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang pernah memberitahu dirinya agar bisa meraga Sukma. Namun setelah beberapa saat ditunggu, tidak ada juga makhluk tersebut. Mana ya makhluk tersebut ya? Raga masih terbengung-bingung bagaimana apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia turun dari tempat tidurnya dan sedikit berjalan-jalan di sekitar kamarnya. Apakah aku kalau membuka pintu bisa terbuka ya? Coba dulu aja. Kemudian Raga membuka pintunya. Pintu kamarnya terbuka. Terdengar pula suara pintu terbuka tersebut. Apakah berarti aku ini kan kalau Sukma itu makhluknya bukan tubuh ya, bukan materi itu, tapi terdengar suara. Apakah suara ini juga terdengar oleh, kalau ada orang yang melihat itu adalah orang yang mendengar, apa juga terdengar ya? Coba kecetrak.
suaranya pintu tersebut terbuka. Kemudian dia keluar. Namun yang terbuka adalah seperti bayangan pintu, sebagaimana Sukma, tubuh Sukma ini yang sedikit transparan. Oh, jadi pintu ini pun ada seolah-olah dimensi lainnya. Kemudian ini terbuka yang berada di dimensiku ini. Namun yang dimensi manusianya, alam manusianya nggak terbuka. Oh, seperti itu ya. Tapi jadi aku harus tetap membukanya. Tapi yang aslinya itu tidak terbuka gitu ya. Aku coba masuk ke dalam kamar emak aku. Kemudian Sukma berjalan dan memasuki ruangan kamar ibunya. Dia masuk, kemudian terlihat ibunya dengan berselimut sedang tidur dengan begitu nyenyaknya. Melihat ibunya yang sedang tertidur, Sukma merasa sedikit hatinya tergetar. Melihat ibunya yang begitu lelap tidur setelah mungkin dia capek seharian bekerja untuk membantu ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Emak, ternyata emak sepertinya capek ya sedang tidur. Apa yang dilakukan oleh emak ya? Tadi aku saat menyentuh diriku, tubuhku yang sedang tertidur, aku seperti merespon. Bagaimana dengan emakku? Kemudian Sukma mencoba menyentuh kaki ibunya. Di sekitar telapak kakinya. Dalam pikirannya dia ingin sedikit menggelitik kaki ibunya. Kemudian terlihat ibunya juga merespon. Oh iya, merespon ya. Apakah yang aku lakukan ini? Aku coba membuka lemari. Kalau lemarinya terbuka, tadi juga seperti tadi ya. Bisa terbuka, tapi hanya bayangannya saja. Berarti aku tidak bisa melakukan ataupun yang aku lakukan dalam bentuk Sukma seperti ini. Berarti aku tidak bisa, tidak berpengaruh dalam kehidupan jiwa ataupun alam manusia. Oh, seperti itu ya. Tapi kenapa ibuku merespon ya? Oh, mungkin karena Sukmanya juga yang merespon. Karena tubuhnya Sukmanya berada dalam raganya, responnya terasa dengan tubuhnya dia juga. Tapi kan aku keluar Sukmanya atau gimana ya? Gak tahu sih. Aku kembali dulu aja lah ke dalam tubuhku. Mudah-mudahan juga aku ingin tidur lagi nih. Tapi apakah aku bisa nembus gak ya ke dalam dinding ini? Raga mencoba menembus ke kamarnya. Ternyata bisa. Ternyata bisa nih. Oh, jadi dalam bentuk Sukma ini aku bisa nembus dinding. Tapi pintu juga tadi bisa terbuka. Aduh, gimana ya? Aku masih bingung untuk menjelaskannya. Ternyata waktunya para warga. Para pendengar, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan besok kita sambung lagi. Untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai Sukma kembali lagi ke kamarnya. Dia mencoba ingin kembali lagi ke dalam tubuhnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita ikuti besok hari. Semoga kita bisa bertemu lagi.